Overthinking merupakan suatu kondisi di mana orang terlalu banyak berpikir. Overthinking memang membuat seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan, menebak-nebak setiap keputusan yang dibuat, dan membayangkan semua skenario terburuk dalam hidup. Tentunya ini adalah hal melelahkan dan hanya membuang waktu. Untuk mengurangi kebiasaan overthinking bisa dimulai dari menyadari apa yang sedang dipikirkan, kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Yuk simak tayangannya bersama psikolog sekaligus dosen dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB University, untuk mengetahui penyebab overthinking dan cara mengatasinya. Overthinking sesuai dengan akar katanya adalah over dan thinking. Artinya berpikir secara berlebih-lebihan, secara terus-menerus akan sesuatu hal yang negatif. Biasanya overthinking ini ada dua ya bentuknya menurut para pakar psikologi. Yang pertama adalah rumination, yaitu perenungan terhadap sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya kalau mahasiswa mungkin nyesel ketika menjawab sesuatu hal ketika ujian, sehingga kepikiran terus kenapa aku jawab seperti itu, kenapa nggak seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah worry atau mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi di masa depan. Misalnya tadi nanti gimana nilainya jadi jelek ya, kemudian akhirnya nggak lulus dan lain sebagainya. Kalau overthinking berdiri sendiri, dia belum termasuk ke dalam mental illness atau gangguan psikologis. Dia termasuk ke dalam cognitive distortion atau penyimpangan dalam berpikir. Nah, tapi ya overthinking ini biasanya juga menjadi gejala ya, menjadi gejala atau simptom bagi penyakit-penyakit psikologis lainnya ya, misalnya depresi ya, gangguan kecemasan atau anxiety disorder, atau misalnya panic attack. Jadi dia merupakan sebuah gejala dari penyakit psikologis. Untuk orang yang overthinking, biasanya sehari-harinya itu dia merasakan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Karena apa? Karena dia memikirkan sesuatu hal yang sebetulnya di luar kontrol diri dia ya. Dan orang ini juga sering menyesal terhadap sesuatu hal yang sudah terjadi dan kemudian mengkhawatirkan tentang masa depan yang belum terjadi, dan juga yang terakhir mereka sulit untuk mengambil keputusan. Penyebab pertama biasanya terkait dengan pengalaman buruk di masa lalu. Contohnya seorang mahasiswa ketika dia pertama kali melakukan presentasi misalnya ya di semester pertama, kemudian saat itu dia melakukan kesalahan dan ditertawakan ya oleh seluruh teman sekelas dan juga dosen, mungkin saat itu akan menjadi kenangan buruk yang dia ulang-ulang sehingga dia ada kecemasan, ketakutan, overthinking tentang pengalaman tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pola pengasuhan orang tua ya. Ternyata orang tua yang menerapkan pola pengasuhan otoriter ya, kemudian juga sering mengkritik, menghasilkan anak-anak yang sering berpikir terlalu banyak gitu tentang sesuatu ya. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan lingkungan. Sekarang ini kan kita memiliki lingkungan yang sangat banyak stresor gitu ya, banyak masalah-masalah, banyak tuntutan hidup ya. Itu juga membuat kita menjadi overthinking. Dan juga adanya informasi yang terlalu terbuka terhadap segala sesuatu. Kita kan sekarang mau akses apa aja ada gitu ya. Misalkan pembunuhan dari mana gitu ya, kemudian kasus apa ya, sehingga kita terlalu banyak berpikir dengan adanya informasi yang terlalu terbuka tadi. Dampak secara psikologisnya tentunya bisa mengarahkan seseorang ya untuk akhirnya mengalami gangguan psikologis tertentu ya. Untuk secara fisik, orang yang overthinking ini akan cenderung lebih mudah terserang penyakit ya, apalagi mahasiswa sakit perut ya, MAH,
tipes, itu salah satu adalah penyebabnya ya overthinking ini ya, kemudian menurunkan kualitas hidup. Untuk mengatasi overthinking ini, yang pertama kita perlu menyadari apa sih penyebab overthinking yang terjadi pada diri kita, triggernya apa. Karena bisa jadi antara satu orang dengan orang lain triggernya tuh ketika overthinking berbeda-beda. Contohnya misalnya, ada orang yang mengalami pengasuhan yang negatif gitu ya, banyak kritik dari orang tuanya, sehingga ketika dia menyadari, sebabnya adalah karena pengasuhan orang tua. Yang dia harus dilakukan apa? Tentunya kita menerima gitu ya. Tidak usah berpikir itu terus-menerus menyalahkan orang tua, tapi justru kita coba untuk menerima, memaafkan dan let it go. Yang kedua, ketika kita sudah tahu apa penyebabnya pada diri kita tingkatkan self-awareness kita. Apa itu yang dimaksud dengan awareness? Ketika kita lagi berpikir suatu hal yang negatif, kita pikir stop. Kayaknya nih saya lagi berpikir yang negatif nih ya. Jadi kita berhenti. Aku mau berhenti karena ini sesuatu hal yang buruk bagi aku misalnya gitu ya. Terus yang ketiga, ketika kita sudah bisa awareness tadi, ya langkah yang selanjutnya adalah hiduplah pada masa sekarang. Tidak hidup pada masa lalu, ya berpikir tentang masa lalu dan juga jangan mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tetapkan batasan. Karena batasan dalam hal apa? Bisa jadi batasan dalam hal informasi. Kita hanya ambil informasi yang bermanfaat buat kita. Kalau yang membuat kita menjadi takut, menjadi gelisah, ya kita nggak usah ambil ya. Kemudian juga batasan terkait dengan standar kesuksesan, ya, standar keberhasilan. Karena satu orang dengan orang lainnya tentunya kan pasti berbeda. Jadi kita memiliki definisi kesuksesan menurut versi kita sendiri. Yang pertama terkait dengan durasi. Kalau overthinkingnya ini sudah lebih daripada 6 bulan berturut-turut berkelanjutan, tentunya kita perlu menghubungi psikolog ya. Yang kedua, produktivitasnya sudah sangat menurun. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita sukai sebelumnya kita tidak sukai lagi ya. Artinya kita minat terhadap sebuah kegiatan, tapi ketika kita overthinking ini menjadi kita tidak sukai lagi ya. Yang terakhir adalah ketika sudah ada kepikiran atau ide untuk mati atau mengakhiri hidup. Jadi jangan sungkan-sungkan ya ketika kita mengalami keempat hal ini, atau enggak paling enggak salah satunya ya, untuk datang ke profesional untuk meminta bantuan. Seperti itu. Overthinking dapat menyebabkan sel-sel otak lelah sehingga membuat kita sulit untuk fokus sehingga tidak mampu menghasilkan ide kreatif lagi. Overthinking juga dapat memicu stres. Kebiasaan overthinking tidak akan berhenti begitu saja, namun bisa dikontrol dan jangan lupa untuk selalu bersyukur agar dapat membantu pikiran menjadi positif. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.